Baik, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, namun sebelum memulai diskusi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Winarti Olivia Berlumban Gaul dengan NIM 20170511035. Lalu saya sendiri, atas nama Niluh Putu Yunita Agustini dengan NIM 2017051040. Perkenalkan, nama saya Kadek Cynthia Nanda Safitri dengan NIM 2017051062. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Audit dan Prosedur Analitis. Di mana dalam materi kami kali ini terbagi menjadi beberapa pokok pembahasan, yakni yang pertama perencanaan, yang kedua menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit, yang ketiga memahami bisnis dan industri klien, yang keempat menilai risiko bisnis klien, yang kelima melakukan prosedur analitis awal, yang keenam kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit, yang ketujuh prosedur analitis, yang ke-8 5 jenis prosedur analitis, dan yang terakhir yang ke-9 yaitu rasio-rasio keuangan umum. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mengenai materi yang pertama yaitu perencanaan akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perencanaan. Standar audit yang berlaku umum mengenai pekerjaan lapangan yang pertama mengharuskan dilakukannya perencanaan yang memadai. Auditor harus melakukan perencanaan kerja yang memadai dan harus melakukan pengawasan secara sesama terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para asistennya. Terdapat 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Ketiga alasan itu adalah agar auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Yang kedua adalah untuk menjaga supaya bisa audit tetap terjangkau. Yang ketiga adalah mencegah kesalahpahaman dengan klien. Mendapatkan cukup bahan bukti yang memadai penting jika KAP ingin meminimalkan kewajiban hukum dan menjaga reputasi dalam komunitas bisnisnya. Menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau, membantu KAP agar tetap kompetitif. Mencegah munculnya kesalahpahaman dengan klien adalah penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan klien dan untuk memberikan pekerjaan yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya yaitu istilah risiko audit. Yang pertama yaitu risiko audit yang dapat diterima. Risiko audit yang dapat diterima merupakan sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Dapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Yang kedua yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan merupakan sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Sebagai contoh, auditor menyimpulkan bahwa terdapat kemungkinan salah saji yang tinggi dalam suatu akun. Seperti akun piutang dagang, auditor menyimpulkan bahwa risiko bawaan untuk piutang dagang adalah tinggi. Next.
Selanjutnya yaitu menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Perencanaan awal audit ini melibatkan 4 hal. Ya, seluruhnya harus dilakukan segera dalam pengauditan. Keempat hal tersebut adalah yang pertama, auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berada dalam posisi untuk mengambil keputusan. Auditor diharapkan mampu membuat keputusan ini segera, sebelum terjadi biaya-biaya yang signifikan yang tidak dapat kembali lagi. Yang kedua yaitu, auditor mengidentifikasikan mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Informasi ini akan memengaruhi keseluruhan bagian dari proses perencanaan. Yang ketiga yaitu, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat yaitu, auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan, termasuk penugasan audit dan spesialis-spesialis audit yang diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu penerimaan klien dan berkelanjutan. Tanggung jawab hukum dan profesional mengharuskan KAP selektif dalam memilih klien, sehingga klien yang tidak memiliki integritas atau yang terus-menerus berdebat mengenai pelaksanaan audit yang tepat dan imbal jasa audit akan cenderung menyebabkan bahwa masalah dan tidak layak untuk diterima. Yang pertama yaitu investigasi klien baru. Sebelum menerima klien baru, umumnya KAP akan melakukan penyelidikan terhadap calon kliennya. Penyelidikan ini digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau tidak. Mereka melakukan hal ini dengan menguji sepanjang memungkinkan posisi calon kliennya dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. Sebagai contohnya, banyak KAP yang sangat berhati-hati dalam menerima klien baru, yang usahanya baru saja didirikan, namun pertumbuhan bisnisnya sangat cepat. Untuk calon klien yang sebelumnya pernah diaudit oleh KAP lain, KAP yang baru atau penerusnya diharuskan oleh PSA nomor 16, SA 315 untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Yang kedua yaitu klien lama. Banyak KAP yang mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan melakukan pengauditan. Dalam kode etik IFAC yang mengatur mengenai independensi, jika klien melakukan tuntutan hukum terhadap KAP atau sebaliknya, maka KAP tersebut tidak dapat melakukan audit atas perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Dua alasan utama yang memengaruhi risiko audit yang dapat diterima adalah yang pertama, siapa para pengguna laporan tersebut. Dan yang kedua, untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan tersebut. Auditor kemungkinan akan mengumpulkan lebih banyak bukti ketika laporan akan digunakan secara meluas. Kemungkinan tujuan penggunaan laporan dapat ditentukan dari pengalaman sebelumnya dengan klien dan diskusi-diskusi dengan manajemen. Sepanjang kontrak kerja, auditor dapat memperoleh informasi tambahan mengenai klien yang sedang diaudit dan kemungkinan penggunaan laporan keuangan tersebut. Informasi ini dapat memengaruhi risiko audit yang dapat diterima oleh auditor tersebut. Next. Selanjutnya yaitu mendapatkan kesepahaman dengan klien. Pemahaman yang jelas atas kondisi kontrak kerja yang akan dijalankan harus dimiliki oleh klien dan KAP PSA nomor 05 SA 310, mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja, termasuk tujuan-tujuan kontrak kerja, tanggung jawab auditor dan manajemen, dan untuk memberikan jasa lainnya seperti jasa perpajakan atau konsultasi manajemen. Perjanjian kontrak kerja tersebut juga harus menyatakan hambatan-hambatan yang mungkin ditemukan dalam pekerjaan auditor, batas waktu penyelesaian audit, bantuan yang diberikan oleh pegawai klien dalam mendapatkan catatan dan dokumen, dan jadwal yang disiapkan bagi auditor. Next.
Selanjutnya itu bagaimana menyusun strategi audit secara keseluruhan. Strategi ini harus mempertimbangkan keberadaan klien, termasuk bagian-bagian yang memiliki risiko salah saji signifikan yang lebih besar. Auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah lokasi-lokasi klien dan pengendalian internal klien yang sebelumnya dalam menyusun pendekatan awal pengauditan. Strategi yang dilakukan biasanya adalah yang pertama, memilih staf untuk kontrak kerja. Auditor harus menugaskan staf yang tepat untuk kontrak kerja agar memenuhi standar audit yang berlaku umum dan untuk melakukan pengauditan secara efisien. Standar umum pertama menyatakan, audit harus dilakukan oleh orang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian sebagai seorang auditor. Dengan demikian, staf ditugaskan dengan standar tersebut, dan mereka yang ditugaskan dalam kontrak kerja harus memiliki pengetahuan terhadap industri klien. Pertimbangan utama dalam penugasan staf adalah kebutuhan atas keberlanjutan dari tahun ke tahun, keberlanjutan membantu KAP untuk menjaga kepemahaman dengan ketentuan-ketentuan teknis, dan hubungan pribadi yang lebih dekat dengan personel klien. Yang kedua yaitu mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar. PSA 39, SA 336 memuat ketentuan untuk memilih ahli dan menelaah pekerjaan mereka. Contohnya, seperti menggunakan jasa seorang ahli bidang berlian untuk mengevaluasi nilai penghentian berlian, dan penilaian untuk menentukan ketepatan atas nilai yang tercatat dari cadangan kerugian asuransi. Penggunaan jasa lainnya yang umum misalnya adalah berkonsultasi dengan penasihat hukum dalam melakukan interpretasi hukum atas kontrak-kontrak dan hak kepemilikan. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengenali apakah dibutuhkan seorang ahli. Auditor harus mengevaluasi kualifikasi profesional seorang ahli tersebut dan memahami tujuan dan lingkup pekerjaan sang ahli tersebut. Next. Selanjutnya yaitu memahami bisnis dan industri klien. Standar kedua pekerjaan lapangan menyatakan sebagai berikut. Auditor harus mendapatkan pemahaman yang memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat, waktu, dan keluasan prosedur audit yang lebih lanjut. Sifat bisnis dan industri klien memengaruhi risiko bisnis klien dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Beberapa tahun terakhir, beberapa faktor berikut telah meningkatkan pentingnya pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama adalah teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. Akibatnya, auditor harus memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai pelanggan dan pemasok utama dan risiko-risiko yang terkait. Teknologi informasi juga memengaruhi proses pengendalian internal klien, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Yang kedua yaitu klien yang telah memperluas usahanya secara global, seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Yang ketiga yaitu makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya, telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian dan estimasi manajemen. Yang keempat yaitu auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Next. Selanjutnya yaitu industri dan lingkungan eksternal. Terdapat 3 alasan utama berikut untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas industri klien dan lingkungan eksternal. Yang pertama yaitu risiko terkait dengan industri tertentu dapat memengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat memengaruhi auditor untuk menolak kontrak kerja dalam industri-industri yang lebih berisiko. Misalnya, industri simpan pinjam dan asuransi kesehatan. Yang kedua, beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu.
Kepahaman atas risiko-risiko tersebut dapat membantu auditor dalam menilai relevansinya dengan klien. Yang ketiga yaitu banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Next. Operasi dan proses bisnis. Auditor harus memahami faktor-faktor seperti sumber utama pendapatan, pelanggan, dan pemasok utama, sumber pendanaan, dan informasi mengenai pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dapat mengindikasikan bagian-bagian yang dapat meningkatkan risiko bisnis klien. Yang pertama yaitu mengunjungi pabrik dan kantor. Sebuah kunjungan ke fasilitas yang dimiliki klien sangat berguna dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas operasi bisnis klien, karena hal ini memberikan kesempatan untuk mengamati kegiatan operasi secara langsung dan untuk menemui pegawai-pegawai kunci. Dengan melihat fasilitas fisik, auditor dapat menilai keamanan fisik terhadap aset-aset klien dan menginterpretasikan data akuntansi yang terkait dengan aset tersebut, seperti misalnya persediaan dalam proses dan peralatan pabrik. Yang kedua yaitu identifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sangat penting bagi auditor, karena prinsip akuntansi berlaku umum mengharuskan transaksi semacam itu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan jika nilainya signifikan. Pihak istimewa didefinisikan dalam PSA 34, SA 334 sebagai perusahaan terafiliasi, pemilik utama atas perusahaan klien, atau pihak lainnya yang memiliki kesepakatan bisnis dengan klien, di mana satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi yang lainnya. Transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan transaksi antara klien dan suatu pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa bukan merupakan transaksi wajar, sehingga terdapat risiko bahwa transaksi tersebut tidak dinilai dengan jumlah yang sama dengan transaksi yang dilakukan terhadap pihak ketiga yang independen. Next. Selanjutnya yaitu manajemen dan tata kelola perusahaan. Karena manajemen yang menciptakan strategi perusahaan dan proses bisnisnya, auditor harus menilai filosofis manajemen dan gaya kepemimpinannya, serta kemampuannya untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko. Tata kelola perusahaan termasuk struktur organisasi dan juga aktivitas dewan direksi dan komite auditnya. Sebuah dewan direksi yang efektif akan membantu meyakinkan bahwa perusahaan hanya akan mengambil risiko-risiko yang tepat, sedangkan komite audit melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan dapat mengurangi kemungkinan penggunaan teknik akuntansi yang terlalu agresif. Yang pertama yaitu Akta Pendirian Perusahaan dan Peraturan-Peraturan. Akta pendirian perusahaan diberikan oleh pemerintah di daerah di mana perusahaan tersebut didirikan, dan merupakan dokumen legal yang penting untuk mengakui suatu perusahaan sebagai suatu entitas yang terpisah. Akta pendirian ini juga termasuk nama perusahaan tersebut, tanggal pendirian, jenis dan jumlah modal saham yang disahkan oleh perusahaan untuk diterbitkan, dan jenis aktivitas yang disahkan untuk dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu kode etik. Perusahaan seringkali mengkomunikasikan nilai-nilai yang dianut serta standar etikanya melalui pernyataan kebijakan dan kode etik. Untuk memenuhi ketentuan dalam Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat, SEC mengharuskan setiap perusahaan publik untuk mengungkapkan apakah mereka telah mengadopsi kode etik yang diterapkan oleh manajemen senior, termasuk CEO, CFO, dan pimpinan bagian akuntansi serta kontrolernya. Sebuah perusahaan yang tidak menerapkan kode etik ini harus mengungkapkan fakta tersebut dan menjelaskan mengapa perusahaan tidak melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu notulensi rapat. Notulensi rapat perusahaan merupakan catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham.
Auditor harus membaca notulensi rapat untuk mendapatkan otoritas dan informasi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan audit. Informasi tersebut juga harus dimasukkan ke dalam arsip audit dengan cara membuat abstrak dari notulensi rapat atau dengan mendapatkan sebuah salinan dan bagian-bagian penting lainnya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dan strategi klien. Strategi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien terkait dengan hal-hal berikut. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, kepatuhan dengan hukum dan peraturan. Auditor perlu memiliki pengetahuan mengenai operasional klien untuk menilai risiko bisnis klien dan risiko bawaan dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya adalah pengukuran dan kinerja. Sistem pengukuran kinerja klien termasuk indikator-indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Indikator-indikator tersebut lebih dari sekadar angka-angka dalam laporan keuangan, seperti penjualan dan laba bersih, yang dimasukkan dalam pengukuran-pengukuran yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Indikator-indikator kinerja penting misalnya adalah pangsa pasar, penjualan per pegawai, pertumbuhan unit penjualan, pengunjung unik dalam sebuah situs web, penjualan di toko yang sama, dan penjualan per meter persegi per retail. Risiko bawaan dalam salah saji laporan keuangan dapat meningkat jika klien telah menetapkan seperangkat tujuan yang tidak masuk akal, atau jika sistem pengukuran kinerja memicu pembukuan yang agresif. Pengukuran kinerja termasuk analisis rasio dan tolak ukur terhadap kompetitor-kompetitor utama. Next. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan, yakni mengenai menilai risiko bisnis klien. Di mana dalam menilai risiko bisnis klien, seorang auditor itu akan menggunakan pemahaman strategisnya tentang bisnis dan industri klien. Risiko bisnis klien yaitu risiko kegagalan klien dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien ini bisa timbul dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap klien dan lingkungannya. Misalnya, seperti kemajuan teknologi baru yang dapat merusak keunggulan kompetitif klien atau klien yang gagal dalam menerapkan strateginya. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan menilai risiko bisnis klien. Yang pertama yaitu perhatian utama auditor ini adalah risiko salah saji material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Misalnya, ketika terjadi penggabungan usaha, tentunya kesuksesan dalam penggabungan tersebut sangatlah diutamakan. Namun, apabila ternyata rencana atau tujuan dari penggabungan tersebut tidak tercapai, maka aset tetap dan goodwill yang dicatat dalam pembelian dapat menurun dan tentunya akan mempengaruhi penyajian wajar dalam laporan keuangan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada proses penilaian risiko entitas itu dapat membentuk suatu basis bagi manajemen untuk menentukan bagaimana risiko itu dikelola. Maksudnya yaitu jika proses penilaian risiko entitas tersebut sudah tepat atau sesuai dengan kondisi, sifat, ukuran, dan kompleksitas entitas, maka hal ini dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko kesalahan dalam penyajian material. Di mana ketepatan atas kesesuaian proses penilaian risiko suatu entitas itu, kondisinya itu telah ditentukan oleh permintaan auditor. Nah, maka dari itu, dalam praktiknya auditor ini perlu untuk mempertimbangkan pengendalian manajemen yang dapat mengurangi risiko. Misalnya seperti praktik-praktik penilaian risiko yang efektif dan data kelolaan perusahaan. Lalu di sisi lain itu ada manajemen yang juga harus melakukan evaluasi menyeluruh atas risiko bisnis yang relevan, yang mana dapat mempengaruhi laporan keuangan agar mampu menjamin keakuratan dari suatu laporan keuangan. Di mana kalau kita tinjau dari dalam
suatu prosedur yang ditetapkan dalam Sarbanes-Oxley, yakni hukum federal Amerika Serikat sebagai tanggapan terhadap sejumlah skandal akuntansi dalam perusahaan besar, di mana manajemen itu harus mengesahkan bahwa manajemen ini telah mengkonfirmasi pada auditor dan komite audit atas setiap kekurangan-kekurangan penting dalam pengendalian internal. Dengan begitu, auditor itu dapat mengevaluasi lebih baik bagaimana peran dari pengendalian internal yang kemudian dapat mempengaruhi kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu ada melakukan prosedur analitis awal, di mana seorang auditor melakukan prosedur analitis awal ini bertujuan untuk mendapat pemahaman yang lebih baik tentang bisnis klien dan menilai resiko bisnis klien. Salah satu prosedurnya itu adalah membandingkan rasio-rasio pada perusahaan klien dengan industri atau perusahaan bersaing, di mana istilah ini itu digunakan sebagai seperti apa namanya, dapat dikatakan sebagai acuan untuk mendapatkan indikasi dari kinerja perusahaan. Yang mana pengujian dengan membandingkan rasio ini itu diharapkan nantinya dapat mengungkapkan perubahan-perubahan dalam rasio dibandingkan tahun sebelumnya atau dengan rata-rata industri. Next. Nah, berikut pada slide sudah saya tampilkan terkait contoh dari pelaksanaan prosedur analitis awal yang digambarkan oleh PT Perkakas Prima yang diikuti dengan ikhtisar proses perencanaan audit dan pembahasan lebih lanjut atas penggunaan prosedur analitis sepanjang pengauditan. Di mana dalam tabel tersebut menampilkan rasio-rasio keuangan penting PT Perkakas Prima bersama dengan perbandingan informasi yang dipertimbangkan auditor dalam merencanakan pengeditan. Nah, rasio-rasio tersebut itu dihitung berdasarkan laporan keuangan dari PT Perkakas Prima, di mana diketahui bahwa laporan tahunan yang diinformasikan oleh PT Perkakas Prima kepada para pemegang sahamnya itu menggambarkan perusahaan sebagai sebuah distributor utama dalam menyalurkan perkakas untuk toko-toko perkakas yang berkualitas tinggi dan mandiri di bagian barat Indonesia. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya auditor PT Perkakas Prima ini juga mengidentifikasikan adanya potensi peningkatan kompetisi dari jaringan nasional sebagai risiko bisnis klien yang spesifik. Yang mana pasar PT Perkakas Prima ini terdiri dari toko-toko perkakas kecil yang mandiri. Sehingga tentunya dengan terjadinya peningkatan kompetensi dapat mempengaruhi penjualan dan tentunya pasti profitabilitas pelanggan tersebut. Serta peningkatan kompetensi itu juga akan mempengaruhi penjualan PT Perkakas Prima dan nilai-nilai asetnya seperti piutang dagang dan persediaan. Disinilah kemudian seorang auditor itu dapat menggunakan informasi rahasia untuk mengidentifikasikan bagian-bagian yang menghadapi peningkatan resiko salah saji material di PT Perkakas Bumi. Jika kita lihat pada tabel, di mana ukuran profitabilitas mengidentifikasikan bahwa PT Perkakas Prima ini menjalankan usahanya dengan cukup baik, meskipun diketahui sebelumnya ada peningkatan kompetisi dari jaringan nasional yang lebih besar. Tetapi walaupun lebih rendah dari rata-rata industri, ukuran likuiditas mengindikasikan bahwa perusahaan PT Perkakas Prima tersebut berada dalam kondisi keuangan yang baik, serta mengindikasikan adanya kapasitas pinjaman tambahan karena pasar PT Perkakas Prima ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu terdiri dari toko-toko perkakas yang mandiri dan lebih kecil. Maka perusahaan itu memiliki lebih banyak persediaan dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menagih hutang dibandingkan dengan rata-rata industri. Next. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwasannya dalam mengidentifikasi bagian-bagian risiko spesifik, auditor ini kemungkinan akan mengutamakan rasio aktivitas likuiditas, di mana perputaran persediaan itu meningkat namun masih lebih rendah daripada rata-rata industri titik perputaran piutang dagang yang telah sedikit menurun dan lebih rendah dari rata-rata industri. Selain itu, kolektibilitas piutang dagang dan keuangan persediaan kemungkinan akan dinilai memiliki risiko bawaan yang tinggi sehingga tentunya akan membutuhkan perhatian tambahan dalam pengauditan periode berjalan. Oleh karena itu, bagian-bagian tersebut kemungkinan juga pastinya memiliki perhatian tambahan selama pengauditan tahun sebelumnya. Next. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dari bagian-bagian perencanaan audit.
di mana perlu diketahui bahwasanya tujuan utama dari perencanaan audit itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien, yang mana nantinya akan digunakan untuk menilai risiko audit yang diterima, risiko bisnis klien, dan risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Dalam hal ini terdapat 4 bagian tambahan dari perencanaan audit, yaitu yang pertama, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Nah, selain itu, dalam pengauditan ini juga memerlukan pemahaman terkait dengan prosedur analitis, di mana prosedur analitis ini merupakan salah satu dari 8 jenis bahan bukti audit yang dalam standar auditing itu prosedur analitis ini didefinisikan sebagai evaluasi terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan data non-keuangan. Nah, prosedur analitis ini juga mencakup perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor, di mana dalam praktiknya prosedur analitis ini menggunakan perbandingan-perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menentukan apakah saldo akun-akun data lainnya itu disajikan secara wajar dan relevan dengan ekspektasi dari auditor. Baik, untuk selanjutnya itu mengenai prosedur analitis secara terperinci akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur analitis. Next. Berdasarkan PSA 22 SA 329, prosedur analitis didefinisikan sebagai evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dengan mempelajari kemungkinan hubungan-hubungan antara data keuangan dan non-keuangan yang melibatkan perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Penekanan pada prosedur analitis dalam definisi PSA 32 adalah atas ekspektasi yang disusun oleh auditor. Prosedur analitis berikut dapat dilakukan pada setiap fase selama sebuah penugasan berlangsung, di mana terdapat 3 fase, yaitu fase perencanaan, fase pengujian audit, dan juga fase penyelesaian audit. Pada fase perencanaan, prosedur analitis diperlukan untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal penting yang memerlukan pertimbangan khusus lebih lanjut dalam penugasan kerja. Prosedur analitis yang dilakukan di tahap perencanaan biasanya menggunakan data agregat dengan tingkat dan kecanggihan, keluasan, dan waktu dari prosedur tersebut berbeda antara klien yang satu dengan yang lain. Untuk beberapa klien, perbandingan saldo tahun sebelumnya dengan tahun berjalan menggunakan neraca saldo yang belum diaudit dapat dianggap memadai. Sedangkan untuk beberapa klien yang lainnya, prosedur tersebut dapat melibatkan analisis yang meluas atas laporan kekuartalan berdasarkan penilaian auditor. Selanjutnya, pada fase pengujian audit, prosedur analitis seringkali dikerjakan selama fase pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo-saldo akun. Pengujian-pengujian ini seringkali dikerjakan dalam kaitannya dengan prosedur audit lainnya. Sebagai contoh, bagian dibayar di muka dari setiap polis asuransi dapat dibandingkan dengan polis yang sama di tahun sebelumnya, sebagai bagian dari pengujian atas asuransi dibayar di muka. Keyakinan yang diberikan oleh prosedur analitis bergantung pada kemampuan prediksi dari hubungan-hubungan tersebut, juga ketepatan ekspektasi dari keandalan data yang digunakan untuk menyusun ekspektasi tersebut. Yang ketiga, prosedur analitis juga diperlukan selama fase penyelesaian audit. Pengajuan semacam ini merupakan penelaahan akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objektif akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Biasanya, partner senior dengan pengetahuan yang luas atas bisnis klien melakukan prosedur analitis selama penelaahan
akhir atas arsip-arsip audit, dan laporan keuangan untuk mengidentifikasikan kemungkinan kesalahan dalam suatu pengauditan. Selanjutnya ada 5 jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada pengembangan ekspektasi auditor terhadap beberapa saldo, suatu akun atau rasio yang seharusnya tanpa mempertimbangkan jenis prosedur analitis apa yang digunakan. Auditor biasanya membandingkan saldo dan rasio klien dengan ekspektasi saldo dan rasio dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis. Dalam setiap kasus, audit membandingkan data klien dengan hal-hal berikut. Yang pertama, ada data industri. Yang kedua, data yang sama di periode sebelumnya. Yang ketiga, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Yang keempat, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Dan yang terakhir, ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Next. Yang pertama, data industri. Jika hanya melihat pada informasi klien pada kedua rasio yang telah tersedia di slide, maka perusahaan akan tampak stabil dengan tidak adanya indikasi kesulitan-kesulitan. Namun, bila menggunakan data industri untuk membangun ekspektasi untuk dua rasio tersebut di tahun 2007, kita harus berharap kedua rasio untuk klien tersebut meningkat. Meskipun kedua rasio ini tidak serta-merta mengidentifikasikan masalah, data ini mengilustrasikan bagaimana mengembangkan ekspektasi dengan menggunakan data industri dapat memberikan informasi yang berguna terhadap kinerja klien dan potensi salah saji. Manfaat yang paling penting atas perbandingan industri adalah untuk membantu memahami klien dan sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Kelemahan utama dalam menggunakan rasio industri dalam pengauditan adalah perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dengan sifat informasi keuangan perusahaan-perusahaan yang membentuk angka industri secara total. Karena data industri merupakan rata-rata luas perbandingan dapat menjadi tidak berarti. Next. Yang kedua adalah data yang sama di periode sebelumnya. Bila suatu perusahaan mengalami penurunan laba kotor pada suatu periode dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, maka hal inilah yang harus menjadi perhatian auditor jika penurunan ini tidak diharapkan. Auditor harus dapat menentukan penyebab penurunan laba kotor agar yakin bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Beragam variasi prosedur analitis memungkinkan auditor melakukan perbandingan terhadap data klien dengan data yang sama pada satu periode atau lebih sebelumnya. Seperti yang pertama, membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Di mana dalam membandingkan saldo tahun berjalan ini dapat dilakukan dengan cara yang termudah, yakni dengan memasukkan hasil neraca saldo disesuaikan pada tahun sebelumnya ke dalam kolom terpisah di kertas kerja neraca saldo tahun berjalan. Dengan cara itu, auditor dapat dengan mudah membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya untuk menentukan pada awal pengauditan apakah suatu akun harus menerima perhatian yang lebih dari biasanya karena adanya perubahan saldo yang signifikan. Yang kedua, membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan melakukan perbandingan perincian secara sekilas atas perincian pada periode berjalan dengan perincian yang sama pada periode sebelumnya, auditor seringkali membatasi informasi yang memerlukan pengujian lebih lanjut. Perbandingan perincian dapat berbentuk perincian sepanjang waktu, seperti misalnya membandingkan total bulanan untuk periode berjalan dengan periode sebelumnya untuk akun penjualan, perbaikan, dan akun-akun lainnya, atau perincian di satu waktu tertentu. Yang ketiga, menghitung rasio hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, di mana membandingkan total atau perincian dengan tahun sebelumnya memiliki dua kelemahan.
Yang pertama, hal tersebut gagal mempertimbangkan pertumbuhan atau penurunan dalam aktivitas bisnis. Dan yang kedua, hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya. Misalkan, seperti penjualan dengan biaya produk penjualan diabaikan. Next. Yang ketiga, hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Sebagian besar perusahaan menyusun anggaran untuk beragam aspek operasional mereka dan juga hasil-hasil keuangan. Karena budget melambangkan ekspektasi klien untuk suatu periode, auditor harus menyelidiki perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan hasil aktual. Tidak adanya perbedaan mengindikasikan kecilnya kemungkinan salah saji. Ketika data klien dibandingkan dengan anggaran, terdapat dua fokus perhatian utama. Pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran merupakan rencana yang realistis, sedangkan fokus yang kedua adalah kemungkinan bahwa informasi keuangan periode berjalan telah diubah oleh personel klien agar sesuai dengan anggaran. Next. Yang keempat adalah hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Dalam jenis prosedur analitis ini, auditor membuat perkiraan atas berapa seharusnya saldo suatu akun dengan mengaitkannya dengan akun neraca atau laba rugi atau akun lainnya, atau dengan menggunakan proyeksi yang berdasarkan pada beberapa tren historis. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan seorang auditor. Yang pertama, auditor dapat membuat perhitungan sendiri mengenai beban bunga dari wesel bayar jangka panjang dengan mengalihkan saldo akhir bulan di wesel bayar dengan rata-rata tingkat bunga bulanan. Estimasi ini berdasarkan pada hubungan antara beban bunga dan wesel bayar yang digunakan sebagai pengujian atas kewajaran beban bunga yang dicatat. Yang kedua, auditor dapat menghitung rata-rata berjalan akun penyisihan piutang tak tertagih sebagai persentase akun piutang dagang, dan kemudian menerapkannya pada saldo piutang dagang kotor di akhir tahun pengauditan. Dengan menggunakan tren historis semacam itu, auditor dapat menentukan ekspektasi nilai untuk penyisihan di periode berjalan. Next. Yang terakhir adalah ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Dalam membandingkan data klien ini dapat menggunakan pendekatan yang sama juga dapat digunakan untuk menyusun estimasi di situasi-situasi lainnya. Misalkan, pendapatan biaya pendidikan di universitas atau rata-rata biaya pendidikan dikali dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Upah buruh pabrik, yakni jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif upah, dan biaya bahan baku yang dijual atau unit terjual dikalikan dengan biaya bahan baku per unit. Selain itu, dalam pendekatan ini juga berfokus utama pada penggunaan data non-keuangan adalah keakuratan data itu sendiri. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rasio-rasio keuangan umum. Next. Yang pertama adalah kemampuan membayar utang jangka pendek. Seperti yang telah dijelaskan pada slide, terdapat tiga perhitungan, di mana yang pertama adalah rasio kas. Untuk mencari rasio kas ini dapat dicari dengan kas ditambah sekuritas yang dapat diperdagangkan dibagi dengan liabilitas lancar. Untuk mencari rasio cepat dapat menambahkan kas dengan sekuritas yang dapat diperdagangkan ditambah dengan piutang dagang bersih yang kemudian hasilnya dibagi dengan liabilitas lancar. Dan yang terakhir rasio lancar yang dapat dicari dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar. Perusahaan-perusahaan memerlukan tingkat likuiditas yang wajar untuk membayar utang mereka ketika jatuh tempo, dan ketiga rasio di atas mengukur likuiditas. Tampak jelas dengan menguji tiga rasio ini bahwa rasio kas berguna untuk mengevaluasi kemampuan untuk membayar utang dengan segera. Sedangkan rasio lancar memerlukan konversi aset seperti persediaan dan piutang dagang ke dalam kas sebelum utang dapat dilunasi. Perbedaan yang penting antara rasio cepat dan rasio lancar adalah masuknya persediaan dalam aset lancar untuk rasio lancar. Next. Yang kedua adalah rasio aktivitas likuiditas. Terdapat 4 rumus di sini. Yang pertama adalah perputaran piutang dagang, yang dapat dicari dengan membagi
penjualan bersih dengan rata-rata piutang kotor. Yang kedua, jumlah hari penagihan piutang yang dapat dicari dengan 365 dibagi dengan perputaran piutang dagang. Selanjutnya, untuk mencari perputaran persediaan, dapat membagi beban pokok penjualan dengan jumlah hari penagihan piutang. Dan rumus yang terakhir yaitu jumlah hari untuk menjual persediaan yang dapat dicari dengan membagi 365 hari dengan perputaran persediaan. Jika suatu perusahaan tidak memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya, kunci untuk mengukur kemampuan melunasi utang adalah waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah aset lancar yang kurang likuid ke dalam kas. Rata-rata hari yang diperlukan untuk menagih piutang merupakan cara lain untuk melihat data rata-rata perputaran piutang. Hal yang sama juga berlaku untuk jumlah hari rata-rata yang diperlukan untuk menjual dibandingkan dengan rata-rata perputaran persediaan. Next. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang dapat dicari dengan mencari rasio utang terhadap ekuitas terlebih dahulu, lalu selanjutnya mencari times interest earned, di mana rasio utang terhadap ekuitas dapat dicari dengan total liabilitas dibagi total ekuitas, lalu times interest earned dicari dengan laba operasi dibagi dengan beban bunga. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang bergantung pada kesuksesan kegiatan operasional dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh mood ekspansi usaha. Demikian pula dengan kemampuan perusahaan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman. Dua rasio di atas adalah alat ukur utama yang digunakan oleh kreditor dan investor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan. Jika rasio utang terhadap ekuitas terlalu tinggi, ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan telah menghabiskan kapasitas pinjamannya dan tidak memiliki perlindungan untuk pinjaman tambahan. Sebaliknya, jika rasio utang memiliki terhadap ekuitas terlalu rendah, ini dapat berarti bahwa pengikut yang tersedia tidak digunakan untuk keuntungan pemilik perusahaan. Kemampuan untuk membayar bunga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas positif dari kegiatan operasionalnya. Rasio times interest earned menunjukkan apakah perusahaan dapat dengan mudah membayar beban-beban bunganya dengan mengasumsikan tren labanya stabil. Next. Rasio yang terakhir adalah rasio profitabilitas, di mana pada rasio profitabilitas ini kita perlu mencari laba per saham, persentase laba kotor, margin laba, tingkat pengembalian aset, dan tingkat pengembalian ekuitas biasa. Yang dapat dicari dengan untuk laba per saham dengan membagi laba bersih dengan rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Lalu untuk persentase laba kotor dicari dengan membagi hasil penjualan bersih dikurangi dengan beban pokok penjualan dan dibagi dengan penjualan bersih. Lalu untuk margin laba dicari dengan laba operasi dibagi penjualan bersih. Untuk mencari tingkat pengembalian aset, membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Dan yang terakhir, untuk mencari tingkat pengembalian ekuitas biasa, dapat dicari dengan mengurangi laba sebelum pajak dengan dividen saham istimewa yang selanjutnya dibagi dengan rata-rata ekuitas saham. Persentase laba kotor menunjukkan bagian dari penjualan yang tersedia untuk menutupi semua beban-beban dan laba setelah dikurangi dengan biaya produknya. Auditor berpendapat bahwa rasio ini sangat berguna khususnya dalam menilai salah saji penjualan, beban pokok penjualan, piutang dagang, dan persediaan. Margin laba serupa dengan persentase laba kotor, namun mengurangkan beban pokok penjualan dan beban-beban operasi dalam perhitungannya. Rasio ini membuat auditor mampu menilai potensi salah saji dalam beban-beban operasi dan akun-akun neraca yang terkait. Tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian ekuitas biasa merupakan pengukuran atas profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio-rasio tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba
atas setiap rupa aset dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Next. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.